Sahabat remaja, Berjumpa kembali di channel YKBGKI TV bersama saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Topik kita kali ini sangat dekat dengan para sahabat remaja. Pacaran sehat tanpa kekerasan. Wah, apakah mungkin ya? Berpacaran, menjalin hubungan cinta, tapi dengan kekerasan. Terdengarnya kontradiktif ya. Kenyataannya kita dapat menemui hubungan berpacaran dengan beberapa tanda dan indikasi yang termasuk kekerasan. Misalnya melarang pacarnya bertemu keluarga atau teman-teman, mengendalikan kehidupan pasangan, atau bisa juga memaksa pasangan melakukan sesuatu di luar kehendaknya, bahkan mengancam atau perilaku lain yang sifatnya menekan atau memanipulasi. Jadi bentuk kekerasan dalam berpacaran itu beragam. Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, tetapi juga kekerasan sosial seperti mengisolasi dari orang lain, kekerasan ekonomi seperti membujuk atau memaksa pasangan memberi sejumlah uang tanpa alasan yang jelas, atau bisa juga memaksa pasangannya bekerja atau menghasilkan uang bagi dirinya. Selain itu juga terdapat bentuk lain misalnya kekerasan emosional, menghina, melecehkan, memberi panggilan yang tidak sopan, serta mengendalikan pasangan secara emosional. Nah, bahaya dari kekerasan jenis ini adalah luka fisik nampaknya tidak ada, tetapi luka psikis yang ditinggalkan bisa sangat merusak dan menghancurkan harga diri. Kekerasan lain adalah kekerasan seksual. Dan dalam relasi berpacaran, kekerasan seksual terjadi ketika salah satu pasangan memaksa atau melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dari pasangan lainnya. Ini bisa berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu yang tidak diinginkan, termasuk ketika seseorang memanfaatkan pasangannya supaya merasa seolah-olah harus melakukan perbuatan seksual tertentu. Dalam era teknologi modern saat ini kita kenal juga kekerasan digital yang semakin sering terjadi dalam hubungan percintaan ini. Contohnya adalah mengancam menyebarkan informasi pribadi atau foto misalnya tanpa izin, dan mengawasi aktivitas online pasangannya secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Seringkali beberapa jenis kekerasan terjadi sekaligus dan berkelanjutan. Sahabat remaja, perlu diingat bahwa mencintai itu haruslah diwujudkan dalam ekspresi yang sesuai. Jadi kekerasan dalam berpacaran tidak pernah menjadi wujud cinta yang sehat. Karena ekspresi mencintai itu bukan melukai. Jadi meskipun pelaku kekerasan meminta maaf, berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, atau merayu dengan hadiah dan ungkapan penyesalan yang dramatis, perilaku kekerasan yang dilakukannya tetap tidak dapat dibenarkan. Setiap bentuk kekerasan dalam hubungan percintaan harus dianggap serius dan tidak boleh diabaikan. Jadi jika kamu melihat ada teman yang mengalami kekerasan berpacaran, atau mungkin kamu sendiri mengalaminya, carilah bantuan. Dengarkan pendapat beberapa teman atau orang yang kamu percaya untuk melihat dan turut berpendapat tentang kualitas berpacaran. Carilah cara supaya dengan segera kamu bisa keluar dari relasi itu. Beberapa teman yang curhat tentang hubungan yang mengandung kekerasan mengatakan bahwa mereka sulit keluar atau lepas dari pelaku kekerasan karena merasa terlalu dalam mencintai atau takut dengan ancaman pacaran. Dan juga mengatakan tidak tahu bagaimana harus keluar dari hubungan beracun itu. Sahabat remaja, ingat, kamu layak dihargai dan dicintai bagaimanapun kondisimu. Kamu berhak mendapat perlakuan yang bebas dari kekerasan, bebas dari tekanan orang lain, termasuk orang yang mengaku mencintaimu.
Jika situasi kondisi memungkinkan, komunikasikan baik-baik tentang perasaan, kebutuhan, dan harapanmu supaya kamu dan pasanganmu tidak saling mengancam atau menyakiti satu sama lain. Mulailah untuk menjalin relasi yang saling peduli dan setara. Nah, untuk kalian yang masih punya kesempatan untuk terhindar dari kekerasan dalam berpacaran, mulailah untuk membangun dan berencana membangun hubungan berpacaran yang sehat tanpa kekerasan. Caranya bagaimana? 1. Pahami batasan dan hak-hak dalam hubungan. Meskipun ada orang yang akan menjadi pacar loh, tetapi dia bukan milikmu. Dan sebaliknya. 2. Dalam relasi berpacaran, dua orang yang saling mencintai tetap memiliki ruang pribadi, di mana masing-masing boleh memiliki pendapat, pemikiran, dan cara yang berbeda, pilihan yang tidak sama. Dalam relasi yang setara, keberbedaan itu harus dipahami dan diperbolehkan. Biasakan sejak dalam masa perkenalan dan juga kemudian mungkin lanjut ke hubungan berpacaran, kemukakan isi hati, pendapat, perasaan dengan cara yang wajar dan bisa diterima orang lain. Nah, yang ketiga, jalin selalu relasi dengan Tuhan. Karena kita meyakini manusia adalah citra ilahi, dan ketika kita mengingat itu, kita mengingat juga bahwa Tuhan itu sang pemilik. Maka relasi dengan manusia lain, termasuk dengan pasangan yang kita cintai, adalah relasi dengan Dia yang memiliki. Libatkan Tuhan dalam hubungan, bawa dalam doa, jujur pada sang pemilik itu, supaya kita berada dalam jalur dan track yang benar dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih sudah bergabung dalam program Sahabat Remaja ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, bagikan juga pada sobat remaja lainnya, supaya lebih banyak teman yang memiliki relasi berpacaran tanpa kekerasan. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.